memegang kunci Ka'bah dan dia turun-temurun dari kakek-kakeknya, Walid dan Amr bin As. Beberapa saat sebelum pembebasan kota Mekah waktu itu, yang waktu Khalid bin Walid keluar dari Mekah, kemudian Uthman bin Talha ini sahabat dekatnya Amr bin As dengan Khalid bin Walid didatangi oleh Amr bin As. Amr bin As masuk Islam di tangannya Najasyi, lalu kemudian diajaklah masuk Islam oleh Amr bin As dan akhirnya mereka bertiga masuk Islam. Dan setelah mereka tiba di Madinah, kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian anak-anak muda terbaiknya Quraisy. Uthman bin Talha memegang kunci Ka'bah dan dia turun-temurun dari kakek-kakeknya, dari keturunan Abdiddar. Nabi SAW mengatakan, hai Uthman, pergilah ke rumahmu, ambil kunci Ka'bah, bukakan, saya ingin masuk. Maka Uthman pun pergi ke sana, ke rumahnya. Kebetulan di rumahnya ada ibunya Uthman, tapi masih dalam keadaan kafir ibunya. Dan dia yang pegang kunci Ka'bah. Waktu Uthman pergi ke Madinah, masuk Islam, sama Amr bin As dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in, maka yang pegang kunci ibunya. Lalu Uthman mengatakan, wahai ibuku, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengambil kunci Ka'bah dan kemudian membukanya. Kata ibunya, wahai Uthman, apakah engkau tidak mengingat kejadian antara dirimu dengan Muhammad mengenai kunci Ka'bah? Ibunya mengingatkan dia. Apa kejadian, teman-teman sekalian? Waktu Nabi SAW masih di Mekah dulu, masih awal-awal dakwah, Uthman bin Talha ini termasuk tokoh Quraisy, dan dia membenci Nabi SAW sebelum masuk Islam, di awal-awal Islam dulu. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, hai Uthman, izinkan aku masuk ke dalam Ka'bah. Kata Uthman, tidak mungkin aku bukakan untukmu. Demi Allah, aku tidak akan membukakannya untukmu dan membiarkanmu masukinya selamanya, kata Uthman. Kata Nabi SAW, wahai Uthman, bukakan sebelum kunci Ka'bah berada di tanganku, dan aku akan berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Ini kejadian di Mekah sebelum Uthman masuk Islam nih, dulu ya. Maka Uthman mengatakan, bila kunci Ka'bah berada di tanganmu hai Muhammad, sungguh mati lebih baik bagiku daripada hidup dan menyaksikannya. Tapi ini cerita sebelum masuk Islam. Sekarang Uthman sudah Muslim gitu kan. Ibunya mengingatkan itu, kau lupa perkataanmu dulu sama Muhammad? Dulu kau tidak mau masukkan dia dalam Ka'bah walaupun kau mati. Kata Uthman, walaupun ibuku. Itu di zaman dulu, bukan sekarang ya. Dia adalah utusan Allah dan aku telah beriman, maka aku wajib patuh padanya, berikanlah kuncinya. Maka ibu Uthman merasa ini kemuliaan. Dia mengatakan, bagaimana engkau memberikan kepada Muhammad kunci Ka'bah yang berarti dia akan memilikinya dan dia bisa berikan kepada siapa yang dia suka. Berarti semua kemuliaan nenek moyang sudah tidak ada. Lalu diambil baju kunci tersebut, dalam riwayatnya dikatakan dimasukkan ke dalam bajunya. Ibunya Uthman menyembunyikan. Dia bilang, saya tidak akan memberikan kepadamu. Uthman terus merayu karena dia tahu hukum syar'i. Kalau ibu pun dalam keadaan kafir tetap harus dirayu, santun, baik, tidak boleh mengatakan kalimat Dia terus merayu. Karena lama, Nabi SAW utus Umar bin Khattab. Hai Umar, susul Uthman. Kenapa nggak datang-datang tuh? Nabi SAW berdiri di depan Ka'bah ini, tinggal nunggu ini saja. Orang semua juga nunggu, gitu kan? Maka Umar bin Khattab datang, pas tiba depan rumah Uthman, tidak pakai banyak bicara. Hai Uthman, mana kunci Ka'bah? Pada saat mendengar suara Umar, ibunya ketakutan. Lalu dia segera dia keluarkan kunci, dia kasih. Hai Uthman, kasihlah, daripada nanti Umar membongkar rumah kita gitu. Pada saat itu akhirnya pergilah Uthman membawa kunci tersebut ke Nabi SAW, kemudian membukakan pintu Ka'bah. Pada saat itu, waktu diberikan kunci tersebut, Nabi SAW mengetahui serta mengingat sebenarnya perkataan Uthman waktu sebelum masuk Islam, dulu pernah mengucapkan itu. Maka Nabi SAW tidak menyinggungnya, dan ini sebuah adab syar'i. Hal itu dulu masa jahiliyah, masa bodoh, belum mengerti. Seperti kita mungkin punya teman-teman dulu sama-sama zina lah, apalah, mabuk. Sekarang sudah sadar sama-sama di pengajian. Termasuk adab dan akhlak dalam Islam, tidak boleh kita mengatakan, dulu kan kau lebih buruk dari saya, dulu kan kamu begini, kamu kan juga begini. Itu dulu, sekarang orang ke depan. Tidak perlu kita lihat masa lalunya seseorang. Maka Nabi SAW tidak singgung, tapi Nabi tahu, melihat matanya Uthman seperti sedikit takut dengan kalimat itu. Jangan sampai Nabi SAW mengingatkan kembali. Tapi Nabi tidak mengucapkan, mengatakan, hai Uthman, bukalah, aku akan masuk. Dibuka. Setelah selesai, Nabi SAW memegang kunci Ka'bah. Dan waktu itu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, mengurus Masjidil Haram dan jemaah haji.
Maka dia ingin mengambil kemuliaan tersebut sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, gabungkanlah padaku pengurusan Masjidil Haram, jemaah haji dan juga kunci Ka'bah. Maka Nabi SAW bersabda dengan sabda yang masyhur, dan ini menandakan juga kemuliaan jiwa Nabi SAW. Setiap muslim harus begini. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak hai Abbas, hari ini adalah hari kemuliaan dan bakti. Hari ini hari kebaikan, sebarin kebaikan. Peganglah kunci Ka'bah wahai suku Abdiddar dan suku Syaibah selamanya. Maksudnya sukunya Talha. Lalu Nabi SAW mengembalikan kepada Talha mengatakan, peganglah ini kepada anak keturunanmu. Dan subhanallah, sampai hari ini di kerajaan Saudi pun turun-temurun kerajaan Islam, ya, datang setelahnya Khulafaur Rasyidin, Nabi SAW meninggal, datang Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sampai sekarang pemerintahan Saudi semuanya dari keturunan Abdiddar yang pegang kunci Ka'bah, sesuai dengan wasiat Nabi SAW. Setelah pintu Ka'bah dibuka, Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab masuk lebih dulu, kemudian menghapus semua gambar-gambar yang terletak di dinding Ka'bah.